Karawang Hiwaka Channel, media cetak dan online Suara Keadilan mengadakan raker silaturahmi peringati hari ulang tahun ke-18 di kantor redaksi sangat sederhana. Perwakilan tiap kabupaten Suara Keadilan menggelar rapat kerja seluruh kepala biro kabupaten. Peringatan hari ulang tahun yang ke-18, media Suara Keadilan membahas program kinerja dan tanya jawab dan usulan-usulan ke depan dihadiri seluruh staf redaksi dan wartawan wilayah. Ya, kalau pakai sebenarnya kan kita pakai ini perseroan 13 nanti ya. Tapi balik tapi kalau kita mau kembali di kasus ini ada dua mitra itu bagaimana yang jelas yang saya minta kepada awal selalu berpihak keras jadi masalah kasus kenapa bisa terjadi kita ini dalam membantu orang kita sudah artinya banyak yang sehat semua ya, apapun pekerjaan kita itu dimanapun kita berada alhamdulillah sehat. Kita bersyukur dan terima kasih pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk
Pimpinan redaksi perusahaan Surat Kabar Suara Keadilan dalam sambutannya menyampaikan, Kalau nggak ada berkah nggak mungkin bisa datang ke sini kan? Soalnya bensin gimana mau ngisi kan gitu. Belum tolnya kan? Ya. Jadi kinerja kita memang selama ini kalau saya evaluasi belum ada yang kendor. Yang kendor itu sebenarnya malah di governmentnya, di pemerintahannya. Tidak tahu apa latar belakangnya Diskominfo misalnya atau Humas itu makin tidak merangkul media. Kemarin ada Zoom dengan Dewan Pers, malah pembicara itu bilangnya seperti ini, saya sangat ini juga terpukul. Dituding kalau wartawan itu malah menggerogoti APBD. Iya kan? Nah, fakta yang kita terima apa sebenarnya? Apakah kita menggerogoti APBD itu? Logikanya di pikiran kita, anggaran itu kan ada untuk pengadaan koran, untuk pengadaan majalah, pengadaan media, aktorial, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa ada statement itu kemarin? Saya rekam itu, dan nanti kalau misalnya dari Dewan Pers mengatakan seperti ini, ya kan, misalnya nanti ini sering terjadi setiap tahun. Beda, makanya saya bilang menyikapi ini bagaimana kan? Kalau misalnya ada dari Dewan Pers arahan seperti itu, monggo kita terima, ya kan? Lalu saya tanya yang di bonek, ini buat langganan koran berapa budgetnya? Cuma 4 eksemplar. Tapi kita harus masuk SPSE, ya kan? Sistem pengadaan elektronik itu kan, masuk ke katalog. Ya tapi kita tampung saja. Kalau bisa, kemarin kita ikut, kita daftar. Apa maunya mereka? Kecuali kalau kita tidak bisa mengikuti, ya kita ikuti. Nah kemudian lagi dari beberapa daerah, wartawannya harus sudah UKW katanya, ya kan? Ini pun nggak syarat sebenarnya. Jadi tadi ada organisasi wartawan yang selalu ini yang masuk ke Humas itu atau Kominfo itu, supaya media-media yang artinya tidak belum, ya kan? Karena perusahaan itu sebenarnya kalau mereka paham, ada kan makro perusahaan besar, ada perusahaan sedang, ada perusahaan kecil, terus di bawah kecil ini ada mikro. Nah, jadi Dewan Pers itu sebenarnya belum link dengan Kementerian Perdagangan dan Ekonomi. Termasuk tenaga kerja. Karena kalau mikro itu modalnya kan 50 juta. Nah, kalau besar itu kan miliaran. Jadi yang selalu jadi patokan standar di Dewan Pers itu adalah media-media besar yang modal 500 juta ke atas. Nah, modal 500 juta ke atas jelas itu sudah ada peraturan di Snaker, ya kan, tentang karyawan sudah ada, tentang PHK sudah ada, semua sudah diatur di situ kalau perusahaan besar. Nah, Dewan Pers patokannya itu perusahaan besar. Dan kemudian juga ada di daerah itu katanya ada sertifikasi dari Dewan Pers. Nah, kemarin dari Sumatera Barat dikirimlah sertifikat
bahwa media itu sudah ada sertifikat Dewan Pers. Lalu saya cari gas. Berarti tahun kemarin 2022 masih 3 tahun. Sekarang baru masuk Februari 2023 4 tahun. Saya buka. Sudah ada sertifikasinya media ini. Logikanya dari mana? Karena prosedur jenjang untuk sertifikasi itu kan ada. Termasuk pimpinan redaksi, termasuk penanggung jawab, termasuk faktualnya, ya kan? Lalu kalau kita buat hitung-hitungan di 2019 baru perusahaan ini, tapi sudah sertifikasi, ya kan? Pimpinan redaksi itu untuk wartawan utama itu kan paling cepat 6 tahun. Jadi dari wartawan muda ke wartawan media ke wartawan utama itu paling cepat itu 6 tahun baru. Nah, padahal itu perusahaan tadi 2019 berdiri. Ya, kita tahulah seperti apa di balik itu, di belakang itu kan. Kenapa dia sudah dapat sertifikat itu di Sumatera Barat, di Kabupaten Pasaman. Nah, kemarin batas waktu tanggal berapa itu, Februari, kayaknya sebelum HPN itu ada batas pendataan ulang pers. Jadi kita isi apa yang bisa kita isi. Tapi kita, ya jujur, saya harus jujur ngomong ini. Saya ini kan belum utama. Karena kemarin masuk di Madiun saya kalah sama si Andre, kami ikut UKW kan. Iya. Jadi saya minta kemarin ke Dewan Pers. Kenapa sih kenapa nggak dibuat keterangan bahwa saya sudah pernah mengikuti ini? Oh, nggak ada begitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita belajar formal, misalnya di sekolah kan gitu. Di sekolah itu ada surat keterangan lulus. Atau misalnya dia sudah pernah kelas 5 SD di sini. Ya kan ada, selalu ada kalau formal, di pendidikan apapun. Itu yang selalu saya dorong ke Dewan. Nah, kemudian mengenai tingkatan, ya kan, misalnya kalau di kepolisian itu kan ada Polres kelas A, gitu ya kan, ini juga ada terdaftar, ya kan, kemudian diakui, ada disamakan kan gitu, ya kan, wilayah juga ada seperti puskesmas pun ada kan seperti itu. Puskesmas gitu ya kan, lapas pun ada begitu ya kan, lapas kelas 2, 2A, 2B gitu ya kan. Kenapa kalau di media, dulu ada di media, jadi terdata, terverifikasi faktual administrasi, baru faktual. Nah sekarang langsung ke verifikasi global, faktual, ya kan. Tahapan 1-2 ini sudah ditiadakan. Tidak bagus sebenarnya kan. Di instansi lain aja ada tingkatan itu. Nah, tapi sampai saat ini pun di Dewan Pers itu suara keadilan masih ada. Ya, walaupun tidak terverifikasi faktual. Karena kemarin waktu Zoom meeting itu, buku-buku Dewan Pers di sini kan dulu kan dikirimin ke redaksi ini, termasuk kalender ini kan, Dulu ada tingkatan itu tadi, ada terdaftar, kemudian sampai faktual. Tapi ya kita kan tadi saya jujur, saya masih wartawan muda. Ya. Hubungannya untuk daerah, mungkin mereka paham, tidak diwajibkan.
harus pimpinan redaksi itu utama. Karena dulu memang waktu Muhammad Nuh, Ketua Dewan Pers, pernah mengatakan tidak harus terverifikasi, humas Pemda di daerah itu bisa bekerja sama dengan media. Saya pikir kalau di tingkatan tidak lebih tinggi lah posisi Dewan Pers dengan Kemenhukam. Karena yang mengeluarkan legalitas kita itu adalah Kemenhukam, bukan Dewan Pers. Nah, mungkin itu mereka pikirkan, ya kan? Karena kalau aturan Dewan Pers itu atau peraturan Ketua Dewan Pers misalnya hanya bersifat pribadi, ya, walaupun tentunya masukan-masukan dari konstituennya. Nah, kemudian tadi yang Pak Oman, saya sangat berpikir tentang kerjasama dari katakanlah antar redaksi dan sesama biro. Saya pertama begini Pak Oman, kalau ada berita-berita kasus, langsung misalnya saya tindak lanjutin, dikirain saya nanti wah terlalu kepo dia. Itu jujur saya akui. Iya kan? Ini maunya apa sih redaksi ini? Apa mau diambil alih, itu pemikiran saya. Kita kan membawa satu hal. Iya. Itu. Tapi seperti ini Pak Oman, intinya kalau kasus itu diserahkan atau di-share ke kita, pasti kita balik. Tapi kalau kita misalnya nanya-nanya ini segala macam itu, wah ini agak riskan juga Pak ya, agak riskan juga. Karena sudah pengalaman di beberapa daerah, ya kan. Dan kita juga jaga, takutnya samalah. Nanti kalau sudah dikasih ke redaksi yang nangani kami jadi apa kan seperti itu, ya kan? Ini pengalaman ya kawan-kawan. Tapi sepanjang itu ada datanya dan tidak berita bohong, redaksi 100% bertanggung jawab. Ya, begitu kalau redaksi. Ya, jadi jangan kita membuat berita-berita liar, ya kan, yang tidak ada sumber dan datanya. Kalau ada datanya, terus ada kejadian apa-apa dengan berita itu, kita siap backup, kita turun. Dan itu sudah menjadi komitmen kita di redaksi ini. Ya, kita bantu apapun. Ya, apalagi kalau dari sisi hukum, ya, kami sangat memperhatikan itu, ya kan. Itu masalah kerjasama. Jadi tetap kita bisa bekerja sama. Tapi kalau berita itu atau kasus itu, ya, di-share ke kita. Kalau kita tanya-tanya, itu pengalaman pamannya. Nah, kemudian tadi dari masalah pelaporan berita atau menindaklanjuti, saya pikir kita sudah tahu tempatnya di mana kan. Jadi sebelum misalnya ke APH ya, aparat penegak hukum, kita sampaikan suatu masalah dalam berita, saya lebih condong sebetulnya kita cari statement dari Dewan. Ya, jadi di komisi apa, di komisi berapa, hubungannya misalnya kan di bidang sosial, di bidang pemerintahan, ya kan, ya. Jadi kalau sudah Dewan yang bicara, sepanjang yang saya alami belum pernah gagal. Ya. Sebelum ke APH ya. Tapi kalau misalnya anggota dewannya hanya diam, ya, nggak ada ini, nggak ada gerakannya, baru kita masuk ke APH. Dan saya dengar juga tadi Pak Oman sampaikan, sebenarnya kita nggak ini dari media ya, dari sisi media kita nggak perlu melaporkan itu.
nggak ranah kita sebenarnya. Iya. Jadi yang ranah kita itu menulis, menyampaikan berita. Lalu kalau misalnya kita ke APH, apa ke polisi, ke jaksa, minta tanggapannya Pak, seperti apa? Ya kan? Jadi misalnya kalau korupsi atau pungli, seperti apa Pak? Ini data ada, lengkap, gimana kira-kira? Kurang lebih seperti itu. Itu mengenai tindak lanjut pemberitaan kita yang ada kasus-kasusnya. Nah kemudian itu, nah kemudian pas ada pertemuan diundang yang dari Bandung, selesai di sini sudah ada rekomendasi ke Bandung, kami ke Bandung. Sudah salah masalah itu. Bangunan pagar PDN yang bisa dinamakan itu dulu. Iya. Sama kasus pemukulan mahasiswa di depan IPD itu yang meninggal orang Sulawesi. Kami dulu yang mengangkat itu. Jadi kami sudah ketemu dengan pihak rektorat. Ya, udahlah kita tutup ini kasus. Inilah bagian kalian katanya. Ya, sama orang Bandung lah dulu itu ya kan. Nah, jadi orang Bandung itu dulu ada bikin kegiatan lah. Inilah sama PDN. Jadi itu kerjasama di daerah sama di redaksi itu satu. Kalau yang daerah-daerah lain itu ya biasalah sebenarnya kan. Kalau lagi ada kasus kadang ya di-save, tapi kalau sudah selesai kasusnya udah selesai kan gitu. Kadang-kadang juga seperti itu. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Ya. Itu artinya dia sudah bisa menyelesaikan sendiri dan hasilnya pun dia selesaikan sendiri, dia habiskan. Iya kan? Dia habiskan. Ada kemarin dari Jepara kasus pembunuhan, terus dikirim ke kita mau sudah ini ke Mabes, ya tiba-tiba 86 di sana, ya kan? Hanya waktu itu kan minta pengurangan hukuman, mungkin dari hukuman mati jadi seumur hidup karena pembunuhan. Ya, sudahlah. Kan. Jadi saya pikir memang kalau sudah disampaikan ke kan gitu, berarti sudah aman kan gitu. Oke, jadi kemudian mengenai ini tadi Ahok, dulu kan untuk perusahaan media itu bisa perusahaan umum, jadi bisa perdagangan, bisa pertanian, iya bisa konstruksi dan lain sebagainya itu. Nah kemudian ada ini peraturan baru harus yang khusus, iya. Jadi Ahok kita itu benar 2015, kemudian itu diganti apa namanya itu perubahan jadi perusahaan khusus. Nah, benar. Tapi kalau media ini sendiri karena pergantian itu jadi 13 tahun. Ya harus kata media kan 13 tahun. Iya. Jadi 13 tahun. Di awal-awal dulu ini memang hanya 12 halaman. Kemudian beberapa tahun naik jadi 16 halaman. Kemudian naik lagi jadi 20 halaman. Kemarin dengan banyaknya berita-berita itu, berita banyak, ini mau 24 halaman. Ya kan? Jadi kalau halaman yang terbanyak kan Kompas. Mungkin nomor 2 Kompas nanti sudah keadilan ini. Kalau cetaknya ya kan? Bukan masalah itu. Bapak pimpinan. Artinya saya juga salut Pak. Saya salut juga sama suara keadilan juga. Yang dulu saya amati juga. Waktu itu dengan Pak Surya bukan lalu kan, 2 tahun yang lalu.
kesempatan buat saya karena di satu saat ini suara keadilan itu realitas sudah tumbuh dan yang saya salut ini sampai sekarang itu Nah, jadi kita syukurinlah semua, mudah-mudahan ke depan. Nah, kemudian saya sebetulnya ada masukan apa sih kendalanya di lapangan itu, pengen tahu. Karena kemarin ada kawannya bilang begini, saya nggak pernah dapat rezeki katanya. Iya kan? Jadi saya bilang begini, saya itu 20-an tahun jadi wartawan. Iya kan? Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Katakanlah hari ini memang kita nggak dapat rezeki. Iya kan? Besok sedikit rezeki. Kan gitu. Tapi kalau sama sekali kita nggak dapat rezeki dalam seminggu, aduh, seperti apa saya bilang. Jadi, apa karena kendala kerjanya seperti apa? Saya mau dengar sebenarnya apa kendala. Ya kan? Karena kita sama-sama di lapangan, kecuali kalau misalnya saya itu orang kantoran, turun ke lapangan, ya kan, saya meraba-raba tentunya. Tapi saya mengalami sendiri, 30 tahun ini jadi wartawan. Ya, dan sampai sekarang pun masih, ya kan, ngeluyur kemana gitu, cari-cari kasus. Tapi bukan kasus-kasus ini, ya kan. Dan artinya, ya, setara lah dengan redaksi. Ya kan? Kalau saya banding dengan kawan-kawan lain sekelas pimpinan redaksi ya, ada yang sampai turun ke sekolah SD gitu loh. Banyak. Kalau saya ya, kan sudah nggak cocok gitu. Tapi kalau misalnya ke wali kota, gubernur atau waduh. Kalau biro wartawan baru masuk. Iya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu kan. Ya, pertama bilangnya, coba kalau saya ke sekolah power daripada media itu sendiri. Iya. Nah, nanti saya ke sekolah. Terus beliau itu datang. Loh, tadi pimpinan ke sini kan? Pimpinan ke sekolah. Nah, tapi kalau misalnya ada kasus-kasus yang artinya layaklah kita tangani sebagai pimpinan redaksi. Nah, kemarin yang dari Bogor itu saya mau dilaporkan dan suara keadilan mau di Dewan Pers disomasi, silakan. Catatan, ya berita itu jangan berita bohong. Karena redaksi ini pun ya sering disomasi, ya kan? Termasuk berita kawannya ini kan dari Jakarta. Kalau ada data yang enggak kita lagi ini mau ada dari Dewan Pers mau dari polisi ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Oman ya Bang ya, sama Kang Sule, sama teman-teman semua sudah meluangkan waktu. Kedepannya kita sama-sama majulah, tanpa masalah ya kita tanggulangi bersama ya. Kita berdua bersama-sama ya. Oke, sekian agak panjang juga ya. Tidak apa-apa ya. habis panjang. Ya. Jadi kalau pengalaman di media itu sudah. Dulu kalau mau saya ceritakan, orang Ambon ada datang ke sini mau curi ini semua redaksi, ya kan? Orang Ambon puluhan orang, iya. Memang gelagatnya udah mau hancurin ini, jadi nggak saya suruh masuk di luar, nggak saya suruh masuk. Tapi anehnya, Bang, nanti kalau saya rusakin kantornya, foto ya, biar saya kirim sama yang nyuruh saya, katanya lah. Kan dia disuruh dapat duit. Jadi kalau dilihat sudah dihancurin nanti fotoin Bangnya, katanya itu. Biar itu biar nego lagi ininya. Saya pikir begitu ya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Gak ada di garis.